Oke, halo teman-teman. Saya Diana Apriadi, salah satu host dari Formal Podcast. Kami dari Forum Mahasiswa LPDP Jerman atau Formal Jerman melalui podcast yang bernama Forcang, yaitu singkatan dari Formal Berbincang. Sebenarnya acara ini sudah beberapa tahun, tapi format yang kita bawa adalah anggota dari Formal itu mempresentasikan penelitiannya. Nah, kali ini tahun ini agak berbeda, karena kami akan mengundang kalian untuk mendengarkan pembincangan santai mengenai keseharian dan keresahan mahasiswa S2 dan S3 Indonesia di Jerman. Untuk episode pertama ini, kita sudah ada Ibu Risma Rizky Nurdianti. Halo, Teh. Nah, Ibu Risma ini adalah kuliah di Universitas Hohenheim, Stuttgart, sedang melanjutkan doktoral. Kalau teman-teman pengen tahu Stuttgart ada di mana, ada di selatan Jerman. Dan sudah lama banget tinggal di Jerman, sekitar 5 tahunan. Nah, Terisma ini adalah salah satu perempuan kuat Indonesia di Jerman. Kenapa bisa kuat? Karena berdiri sejak tahun 1989, walaupun lahirnya tahun 1988. Nah, kenapa kuat? Karena beliau membawa satu suami dan 2 anak. Jadi hidup berkecukupan, namun tetap bahagia. Selalu posting foto masakan di WhatsApp, lalu menghibur kami para warga Jerman, gitu. Nah, daripada dengerin gue lama-lama nih, mendingan kita langsung aja ke Terisma. Terisma, mau ngapain nih kita? Halo Dian, terima kasih nih udah undang aku nih sore hari ini. Kita kali ini ngobrol-ngobrol santai aja kali ya. Ngobrol santai lah, Teh. Bahas apa ya, Teh, kita kali ini? Tentang puasa di Jerman. Oh, bisa Ramadan. jadi tuh. Menarik nih, karena lagi bulan puasa nih kita. Genau. Puasa di Jerman. Beruntungnya sekarang spring. Jadi kita tidak terlalu berat hati, karena di tahun-tahun yang lalu itu summer kan. Nah, Teteh tadi kan sudah dijelasin tuh bahwa sudah 5 tahunan. Puasa Teteh sekarang sudah ke berapa, Teh? Kalau di Jerman, kalau boleh tahu. Disclaimer sebelumnya, 2 tahun itu waktu tinggal di Bonn, menempuh studi S2 di Unibonn, tahun 2013 sampai 2015. Kemudian lanjut lagi nih dari tahun 2017 sampai saat ini gitu. Jadi waktu 2013 sampai 2015 itu kebetulan Ramadannya itu selalu jatuh di summer. Jadi selalu buka puasanya itu hampir jam berapa ya? 21.40-an gitu lah, atau jam 22 hampir 10 malam. Terus, nah, sebelum kita ngebahas kepuasan nih, Teh, kan mungkin teman-teman yang di Indonesia atau juga teman-teman yang buat formal Jerman, biar mereka juga nostalgia nih gitu. Gimana kalau soalnya kita juga ngebahas soal masalah kondisi Islam di Jerman. Jadi kan mungkin kalau puasa kan ya dari Islam. Jadi kita mendingan kita biar kelihatan nih kalau kita pinter. Teteh jelasin dong kondisi Islam di Jerman untuk dan sepengalaman Teteh gitu. Oke, sepengetahuan aku dan sepengalaman aku ya, kalau nggak salah kan total penduduk Jerman itu sekitar 80,83 jutaan gitu, dan 5-6%-nya itu Muslim gitu, ternyata sekitar 4,4 sampai 5 jutaan, 5-6% gitu, dan 5-6% itu memang kebanyakan imigran gitu, yang misalnya keturunan Turki, Arab, atau dari Asia yang memang pindah ke Jerman dan menetap di Jerman seperti itu. Dan tapi beberapanya juga masih ada Jerman Muslimnya gitu. Oke. Terus kan Teteh kan berjilbab gitu. Apakah ada masalah nggak sih Teh? Misalnya kayak ada rasisme gitu-gitu untuk wanita? Oke, frankly pernah ngalamin, tapi itu jadi kayak kejadian yang bisa jadi setahun sekali gitu lah ya. Kadang kita apa saja ketemu orang yang sebegitu close minded-nya gitu. Misalnya waktu di Bonn nih, jalanan lagi sepi banget, mau ke kantor pos, terus tiba-tiba papasan sama satu orang cowok gitu. Dia pakai jaket kulit, terus pakai sepatu boot segala macam, pokoknya serba kulit dari atas ke bawah. Terus dia ngomong kata-kata yang kasar banget, itu pernah gitu. Atau misalnya di public transportation ada yang nggak mau duduk sebelah kita karena kita kerudungan. Padahal kita udah nawarin, mau duduk nggak di sini Bu, gitu. Tapi ibunya nggak mau, dia lagi prefer berdiri gitu. Itu ada. Cuman waktu awal sih sempat sedih, cuman lama-lama kayak ya udahlah gitu kan. Kita yang penting udah tulus menawarkan bantuan atau menawarkan kursi kita atau apapun itu. Tapi kalau misalnya at the end of the day dianya nggak nerima niat baik kita, ya wes gitu. Tapi itu kayak kejadian tahun sekali aja sih. Tapi kunci tinggal di Jerman kan nggak boleh baper ya Teh ya? Betul harus kuat mental sih. Kalau baper ya udah lewat. Nah,
Terus kalau seandainya untuk strategi beribadah tuh, kalau seandainya aku di institut kan nggak ada musola tuh. Tapi aku pada saat pertama kali aku udah bilang sama profesor bahwa seandainya saya beragama Islam, Mm-mm. terus kadang-kadang juga mau sholat gitu. Apakah nanti ada mau sholatnya boleh di mana gitu. Nah kebetulan saya itu di institut ada 3 yang Islam. Karena satu dari Iran, satu lagi dari Yordania, satu lagi dari Syria. Jadi termasuk aku 4 lah. Nah jadi kadang-kadang kita pakai meeting room gitu loh. Jadi pakai Mm-mm. meeting untuk sholat gitu loh. Nah, apa kalau seandainya Teteh untuk strategi beribadahnya gimana tuh? Karena kan nggak terlalu banyak juga masjid di Jerman. Kalau aku lebih ke negotiate sama office mate aku yang ada di office ya, di uni kan. Kan kalau di Jerman ini doctoral student itu atau PhD student kan dikasih ruangan masing-masing untuk kerja ya, dan kita biasa sebut ini office gitu, beda dengan waktu kita master atau kita bachelor gitu. Nah di office mate ini kebetulan aku kayak di assign sama 2 kolega lain atau 3 tergantung besarannya, dan aku udah kayak ganti office itu sekitar 2 kali. Dan aku selalu bilang dulu ke mereka gitu, halo-halo dulu, nanti saya mau sholat ya, nggak apa-apa kan, so-wiso aku sholatnya di bagian aku sendiri kok, di meja aku sendiri. So far itu nggak ada kolega yang against that idea gitu. Jadi mereka selalu memperbolehkan, bahkan nggak jarang mereka yang ngingetin, lu belum sholat zuhur ya, kayak gitu gitulah. Malah mereka lebih ini, tapi aku nggak di level memberitahukan profesor, karena itu udah kayak kalau sama profesor aku tuh khusus ngebahas untuk research atau apa gitu, tapi tidak untuk personal things. Nah, ini menarik banget nih, sedangkan karena aku datang ke Jerman itu pada saat sudah S3, jadi aku udah dapet office sendiri gitu, jadi privacy lah gitu. Nah, kalau pada saat misalnya Teteh dulu melanjutkan S2 itu gimana Teh? Kan belum ada office tuh. Aku dulu waktu S2 itu ada kayak ruangan khusus, bukan ruangan untuk sholat sih, kayak ruangan kayak kita punya international club. Aku biasanya sholat di situ. Jadi uduknya di toilet jauh banget di lantai dasar, terus kita berangkat ke lantai 4 gitu kalau nggak salah, nggak ada lift juga karena bangunan tua, sholat di situ. Kalau enggak ya terpaksa pulang ke rumah sih, karena dormnya aku sebenarnya 2 kali pindah nih, dorm yang sebelumnya tuh jauh banget dan aku emang bela-belain aja sholat di dorm gitu. Dan satu lagi pas pindah yang kedua kalinya itu persis dekat sama ruang kuliah, jadinya ya mau makan atau apa ya pulang ke rumah gitu. Makanya dulu jarang makan di mensa juga sih gitu kalau di Unibon. Kalau sekarang literally every day gitu, kalau karena rumahku ke Uni itu sekarang jauh banget, jadi mau nggak mau kayak sholat, makan segala macam itu dilakukan di kampus gitu, nggak bisa di rumah gitu. Ya perjuangan lah ya, namanya anak S3. Nah, oke nih, kita udah ngebahas kondisi Islam di Jerman, terus juga strategi beribadah, sudah dibahas, terus juga sekarang nih, yang sering ditanya-tanya sama teman-teman, misalnya balik ke Indonesia tuh soal makanan halal. Nah, gimana tuh Teh? Mungkin kita bisa sharing juga nih untuk perihal makanan halal di Jerman. Ada makanan yang bernama doner kebab yang ditemukan di Berlin, enggak sih, ditemukan intinya orang Turki di Jerman. Jadi itu adalah salah satu strategi untuk makan makanan halal. Terus juga kita punya banyak toko-toko Turki untuk menyediakan daging halal gitu. Nah, kalau Teteh di kota lain gimana tuh untuk apakah ada kesulitan untuk cari makanan halal atau ya udahlah Infah bisa buat strategi lebih mengenal lagi makanan-makanan gitu. Sepengalamanku tinggal di Bonn dan sekarang di Stuttgart itu makanan halal selalu ada ya. Misalnya kayak yang tadi doner, atau apalagi kalau di Berlin kan gak hanya doner, kan ada fried chicken halal dan sebagainya gitu, dan itu mantep banget lah. Beruntung kamu tinggal di Berlin gitu kan. Nah kalau di sini juga beberapa restoran halal juga ada, maksudnya menunya bukan doner gitu. Tapi kembali lagi ke misalnya kalau kita nggak bisa makan tiap hari di luar karena mahal, ya kita masak. Dengan masak ini kita bisa menghemat lah beberapa euro per harinya. Dan untuk kita yang concern untuk tetap mengkonsumsi makanan halal, kita bisa beli bahan-bahan mentahnya nih di toko Turki, toko Arab, atau toko Afghanistan, atau toko apapun lah. Gitu. Biasanya mereka menjual daging halal, daging sapi, sama daging ayam, atau daging kambing, daging domba, kayak gitu-gitu. Atau daging apa ya, putan ya, Turki gitu. Itu ada. Jadi sih aku selalu masak dan makan di situ. Kecuali misalnya terpaksa makan di mensa, ya beruntung lah mungkin muslim, ada temennya nih, ada teman-teman vegetaris sama vegan. Jadi biasanya aku di mensa itu cari yang bar yang
memang menyediakan makanan vegetaris atau vegan. Biasanya sih ada tofu menunya kayak gitu. Terus ada misalnya nugget vegan atau apalah kayak gitu. Jadi itu penggantinya sih. Kayaknya Untuk dengan kondisi Jerman, karena kondisi Jerman yang banyak banget sekarang tuh enaknya tinggal di Jerman adalah kalau di Indonesia kan kita kayaknya masih belum rame banget yang namanya kayak makanan vegetaris gitu. Mungkin karena sudah terbiasa. Misalnya kayak ada karena di Indonesia kan kayak ada Buddhis segala macam memang sudah vegetaris dari sesuai agama gitu. Tapi kalau di Jerman enaknya tuh pertama kali aku datang ke sini tuh beruntung banget ketika untuk melihat kayak masalah halal tuh kalau memang bukan di restoran Islam misalnya gitu, restoran yang memang dari misalnya dalam artian kayak restoran Turki gitu, kan mereka banyak banget menu yang kayak vegetaris lah gitu. Nah sekarang saya kayak puasa nih Teh, alhamdulillah kan tadi kita sudah bilang bahwa di sini musim semi gitu, karena di beberapa tahun yang lalu itu summer. Nah mungkin bisa jelasin nggak sih kayak apa sih perbedaan puasa di Jerman sama di Indonesia? Nah itu gimana? Terus apakah ada perbedaan yang meresahkan hati Teteh dan keluarga? Apa ya, selain lamanya puasa ya, kalau di Indonesia kan karena dia pas di garis khatulistiwa gitu ya, tropis, jadinya kayak balance lah antara day and night-nya gitu kan, 12 jam. Jadi tiap tahun ya buka puasanya sekitar jam segitu gitu kan ya. Sedangkan di kita ini kan posisi matahari selalu berubah dan kita selalu mengikuti itu gitu. Jadi kalau misalnya bukan apes ya, mungkin challenging kalau pas lagi summer buka yang tadi hampir jam 10 gitu kan. Kalau sekarang sih oke lah, masih jam 8:30 ya, jam 9 lah, makin mundur makin Sekarang tuh 20:40. benar-benar 20:40 betul. Dan itu akan terus mundur gitu kan, mundur. Nah, itu tuh yang challenging, tantangan sehari-hari puasanya itu lebih lama dan sahurnya sama aja gitu, maksudnya kayak di Indonesia bahkan mungkin lebih awal sejam ya, sekitar jam 3.30, 3.40 atau mungkin nanti mundur jadi berapa, 3.45 mungkin ya. Jadi maksudnya tapi kalau seandainya di musikku di aplikasiku itu bentar ya, Dede lihat dulu ya. Enggak. Kita itu maghrib 24.2, isyanya jam 23.05. Nah itu tuh yang jadi masalah cuy. Antara maghrib sama isya tuh jamnya lama banget. betul. Jadi itu challenge yang pertama, puasanya lebih lama, yang kedua jadwal sholat, gitu kan? Oh iya, benar-benar. Karena makin mundur, makin kemalaman dan orang-orang yang bukan bukan orang-orang yang bisa tahan tidur malam itu kan kasihan sebenarnya. Jadi kayak jadwalnya benar-benar kacau gitu. Kalau untuk kayak aku pribadi sih, aku sangat menikmati melek di malam hari, jadi nggak masalah gitu. Dan kalau strategi aku supaya nggak bablas tuh dari buka sahur buka maghrib, isya sama sahur itu yang sengaja nggak tidur gitu. Kalau aku ya, kalau orang lain kan tidur dulu nanti bangun gitu. Kalau aku enggak sih, biar nanti tidurnya habis sahur, sholat subuh, tidur bentar, nanti bangun beraktivitas lagi. Apalagi kan sekarang harus work from home gitu. Jadi kerja tetap harus bisa produktif lah, walaupun cuma diem di rumah gitu. Sama aku juga sih, strategiku juga sama. Jadi abis buka puasa terus ya nongkrong-nongkrong lah, terus sambil nunggu isya dan tarawih. Abis itu langsung deh aku langsung lanjutin sahur aja Teh. Soalnya kalau mau nunggu jam 1 jam 2 tuh lebih lama lagi kan, terus juga kalau mau tidur tuh nanggung karena harus bangun lagi gitu. Nah, jadi ya aku juga menstrategikan untuk langsung dibablas aja lah satu waktu gitu. Tapi ada juga teman yang di Berlin, mereka lebih prefer misalnya kayak jam 20 atau jam 20.42 tuh buka puasa, terus juga sholat isya pas jam 12. Nah, jam tidur mereka ngebut tidur, abis itu bangun lagi jam 3. Jadi sahurnya dia ngikutin waktu Indonesia, ngikutin kebiasaan di Indonesia aja dia bilang. Jadi kayak lebih fleksibel lah, lebih mengikuti aturan sendiri. Nah, dan terus orang beda-beda kan ya, kalau ya setiap orang strateginya beda-beda gitu. Beda-beda soalnya karena ini kan kasusnya juga beda tuh. Kalau di Indonesia tuh enaknya mereka 12 jam stabil gitu. Sedangkan kalau di sini kan kita tuh banyak dari culture yang berbeda. Jadi pahamnya juga banyak gitu loh. Ada paham yang ngikutin ya udahlah ngikutin waktu di Indonesia. Kalau Indonesia buka jam 6, buka juga kita jam 6 gitu. Ada yang ngikut matahari terbit, matahari terbenam. Benar kan? Nah, ada juga teman-teman yang biasanya dari negara yang jauh dari si Mekah ini, mereka
kayak ngikutin negara yang paling deket dari Mekah gitu. Jadi intinya beda paham lah. Nah, mungkin perbedaannya juga di puasa di Jerman, pengalaman buat aku tuh kayak lebih banyak, jadinya kayak bukan fleksibel untuk ya udahlah batalin aja deh sekarang, bukan begitu. Jadi kayak untuk menerima banyak teori ini loh. Iya, Jadi untuk menerima banyak teori ini, jadi aku kayak ya sudahlah lebih fleksibel untuk menerima seperti itu, benar-benar. gitu. Iya, itu sama. Sama ini ya. Apa teh? Tadi kan pertanyaan, kalau misalnya pertanyaan apa ya tadi? Challenge Iya, Ramadan di Jerman. masakan hati kan kita mau. Azan, ya, azan karena nggak dengar azan kali. Betul betul. Jadi iya benar-benar. Jadi aku sekarang siasatnya ada aplikasi untuk dengerin azan, jadi notifikasinya aku aktifin aja. Mhm. Iya, Biar itu mau nggak mau ya kita, karena supaya tetap aware sama waktu kan. Cuman kadang misalnya nih, ini kejadian kayaknya beberapa hari lalu deh. Pas lagi ke sentrum, pas lagi nah, azan, itu tuh azannya di S-Bahn gitu. Allah, aduh, udah sama panik kan, kita jadi lupa tuh tombol mute di mana, apa segala macam gitu kan. Itu nggak hanya Ramadan aja sih, pernah juga kejadian dulu misalnya di bis, apalagi di bis kan lebih compact ya, orang-orangnya lebih crowd. Ya itu juga, itu konyol sih. nanti bisa jelasin nggak Teh? Misalnya tantangan terbesar atau perbedaan yang meresahkan hati Teteh puasa di Indonesia dengan puasa di Jerman. Misalnya kayak kangen keluarga atau apa, atau makanan gimana gitu. Bisa dijelasin Hmm. lagi? Kalau makanan sih karena masak tiap hari, jadi masih bisa diatasi lah ya, di-handle gitu. Cuman kan sedihnya adalah kalau di Indonesia kan apa-apa bisa beli. Pasar Ramadan tuh kangen Emang banget. gitu. Kalau di sini kan mau nggak mau harus bikin. Walaupun misalnya cuman pengen bala-bala, pengen gehu, pengen apa, kalau di Indonesia biar bisa lari aja gitu ke si mang gorengan. Kalau di sini kan nggak bisa, jadi harus harus apa namanya, harus bikin sendiri. Itu effort lah yang harus kita kerjakan gitu ya. Terus Bener. apalagi ya? Kangen keluarga, tentu tentu kangen keluarga gitu. Kalau di Indonesia kan kalau mau buka puasa tuh kan beli takjil gitu. Biasanya sih beli sebungkus 2 bungkus, masukin ke mangkok gede gitu, nanti kita makan bareng-bareng kan gitu di sendok. Itu kalau di keluargaku ya. Itu Sama aku juga juga, tapi nggak buka sekarang karena COVID. iya, kalau sekarang ya entah ya, sekarang Covid di Indonesia kayak gimana. Kalau di sini kan orang-orangnya lebih disiplin ya. Karena walaupun lockdown sudah mulai diringankan gitu ya, beberapa measure-nya, tapi tetap kayak masjid nggak boleh buka, gereja juga sama, boleh melakukan aktivitas-aktivitas tertentu gitu, nggak boleh gitu. Ini ngebahas soal masalah buka puasa nih. Nah, kalau untuk Teteh gimana sih, kayak misalnya tadi kita ngebahas soal masalah beli buka, terus juga makannya ada makanan kayak jajanan pasar segala macam gitu-gitu. Nah, sekarang tuh kan berarti masak tuh sekarang Teteh. Dan harus juga ngelihat cookpad segala macam gitu-gitu ya. Misalnya kayak jadi memang skill memasak tuh memang harus tertantang ya untuk tinggal di Jerman ini, yang enggak sih, tadinya aku tidak pernah memasak, akhirnya aku masak gitu. Betul betul. Nah, Kalau terus buka puasa, Dian masak tiap hari? masak tiap hari Teh sekarang. Hmm. Soalnya itu entah kenapa, dan apalagi sekarang semenjak Covid nih. Jadi oke lah kita ngebahas soal masalah perbedaan antara sebelum Covid dan memang sebelum Covid, misalnya kayak di tahun-tahun yang lalu itu memang aku karena di Jerman itu adalah Berlin ini ibu kota dari Jerman. Jadi memang KBRI banyak banget aktivitas gitu loh untuk komunitas Islam gitu. Jadi misalnya mereka tuh suka ada buka bersama gitu-gitu. Jadi buka bersama itu juga enaknya kayak satu kali seminggu at least terobati lah gitu. Ya. Terus misalnya untuk kayak rasa kangen tuh terobati, yang maksudnya kalau kita tinggal di Indonesia harus tiap hari tuh makan yang namanya kayak bubur sumsum, terus juga cendol segala macam tuh harus tiap hari ya. Saya orang Palembang jadi makan pempek tuh harus tiap hari kayak gitu. Nah, tapi kan kalau seandainya tinggal di Jerman tuh jadi kayak, oh kapan nih buka puasa bareng gitu. Memang itu yang dinanti-nanti gitu. Selain dari makanan juga ketemu sama orang Indonesianya gitu. Terus ada yang azan segala macam. Nah, terus juga kayak di set gitu waktunya. Ya udahlah 3 hari nggak makan makanan Indonesia nggak apa-apa deh gitu. Jadi memang berpuasa menahan lapar dan menahan harga diri. Oke. Tapi mungkin itu yang aku rindukan gitu loh. Dari puasa di Jerman itu, kalau di aku tuh kangennya misalnya bukan, aku tuh kangen denger suara azan, satu. Terus yang kedua itu aku kangen dibangunin sahur Teh. Oh, mama. Iya, kalau di sini kan
semuanya ya udah babas bingkas, buka, sholat tarawih segala macam, sahur, udah langsung tidur, besok Iya, bangun lagi kondisi yang sama. iya. Nah kalau di Indonesia kan kita ada momen marah-marah dulu kan, karena nggak mau bangun, karena nggak mau sahur coy. Ada kesel gitu, taunya sekarang malah paling dikangenin ya. Gitu, karena bangunin sahur tuh paling dikangenin gitu. Diteriakin, Iya, iya. Nah, terus juga orang yang main-main gendang-gendang sahur, sahur, itu kan iya, menarik. Itu exactly. Ya, itu. ya Ya. tapi ada lah ya. Tapi Namanya kayaknya maksud sekarang lagi pandemik, mau di Jerman, mau di Indonesia juga harusnya it doesn't happen kan, nggak boleh, yang tadi yang misalnya rame-rame yang bangun sahur-sahur gitu, yang siskamling atau apa kan harusnya nggak boleh ya gitu. Tapi karena nggak ada di, aku sendiri nggak ada di Indonesia, jadi nggak tahu di sana masih ada nggak orang yang bangunin sahur apa gimana gitu. Kan ke masjid juga kan sebenarnya nggak boleh juga kan. nggak boleh kalau di masjid, tapi masih ada juga yang terawih. Papa sih bilang, Oh, bokap sih sananya masih ada juga yang terawih, masih kayak yang ya? bukan itu sih, tapi itu Di Indonesia. iya ya karena tuh kan di sini kan kita tuh kebiasaan kan teh. Kayak nyokap kemarin sempat bilang kayak, aduh mama sedih nih, kenapa mam? Soalnya mama nggak lebaran, katanya gitu. Hmm, Terus aku bilang, lah, aku nggak lebaran mam, karena tidak berjamaah gitu loh. Karena kan asal. jadi sedangkan kan aku yang sudah merantau di sini, aku kayak sudah terbiasa dengan kita tuh kalau lebaran kan pergi ke KBRI, sholat bareng, habis dari situ pulang kerja lagi kan gitu loh. Kalau seandainya lagi nggak bikin, aku langsung kerja lagi. Ini aku mau menanggapi karena kamu kan beruntung ya tinggal di Berlin. Teman-teman Betul. yang di Frankfurt dan Hamburg beruntung karena ada KJRI, di Berlin ada KBRI. Kalau kita sih yang nggak di kota yang ada konsulatnya itu susah, bukan susah ya, maksudnya yang nggak Nggak tahu juga lebaran ya nggak ada lebaran juga gitu kan. Jadinya bener-bener yang literally everything tuh kayak sendirian aja gitu. Maksudnya masak tuh tiap hari, aku masak masakan Indonesia tuh tiap hari dan nggak pakai resep. Maksudnya nggak lihat cookpad, nggak lihat apa, itu tuh udah kayak insting. Emang kebetulan aku pribadi emang suka masak dari dulu, jadinya tanpa resep bisa gitu. Cuman yang aku lihat polanya adalah ya teman-teman yang di Stuttgart misalnya yang nggak ada KBRI-nya atau nggak ada KJRI-nya, ya mereka yang nggak bisa masak ya jadi mau nggak mau masak, dan sumber untuk memasak itu kan bisa dari YouTube ya, dari cookpad atau dari apapun gitu kan. Instagram. Ya asal mau, jadinya asal there's a way if there's a will gitu kan, jadinya pasti pasti cooking skill kita akan meningkat kalau kita Oh, tinggal di iya, lihat luar. tadi ini masak udah begini nih caranya masaknya nih. Wah. Iya gitu. uh, Masjid nih, masalah masjid, kalau di Stuttgart tuh sebenarnya ada 20 masjid yang tercatat, itu di luar apa ya, maksudnya masjid yang nggak bentuknya masjid gitu, Gimana tuh? Oh, masjid yang nggak bentuk. Kalau di Köln ada masjid yang bentuknya masjid kan, itu bagus banget. Teman-teman banget gitu kan. I've been there, dan benar-benar masjid yang kayak Indonesia. yang disucikan di sana teh. Dihalalkan di sana coba. Wah, ya, amin amin, sesegera mungkin ya Bu. Dianti sama Tuh. Syahrini kan, tapi gue versi Cuma kalau itu ternyata ada sekitar 2.500-an masjid, dan hanya 900-an tuh yang benar-benar kayak masjid gitu. Maksudnya bisa orang yang lewat tuh kayak, ini kok bangunan aneh ya bagi orang Jerman gitu. Tapi kalau yang Muslim pasti, ini kayaknya masjid deh. Gitu. Itu ada sekitar 900-an gitu. Tapi di Jerman itu ada 2.500 lah, 2.600 sampai 2.700, average 2.500. Kalau aku di Berlin ini, aku nggak tahu tuh ada berapa ya. Tapi yang aku tahu tuh ada masjid Turki gede, ada satu. Oh iya, di Berlin juga ada masjid orang Indonesia. Iya, kalian Iya, ada. enaknya masjid Indonesia kan, kalau di Berlin ya ada IBKZ itu, walaupun misalnya bentuknya nggak masjid gitu ya, kayak Bukan ruangan akan ini beribadah gitu. Kalau di Jerman di Stuttgart tuh nggak ada masjid Indonesia gitu. Jadi mau nggak iya. mau harus ke Arab, Afghanistan, masjid Turki gitu, Bangladesh gitu, kayak yang lain-lain. Tapi review untuk masjid Indonesia, jadi aku punya 5 temen orang Islam dari Mesir di Berlin, dan mereka itu sangat ngefans banget sama masjid orang Islam. Terus tuh mereka sampai bilang gini, dia, are you Muslim in Indonesia? Yes, I said I'm a Muslim. And then terus dia bilang, wah katanya ini beruntung banget, dia bilang soalnya masjid di Indonesia itu adalah masjid yang paling baik dalam menyambut orang luar.
Oh, begitu. Karena masjid Indonesia yang di Berlin atau masjid? masjid Indonesia yang di Berlin. Misalnya kayak Mhm. puasa mana segala macam. Terus juga misalnya kayak misalnya mereka mau numpang sholat dan lain-lain itu mereka kayak di Open ya? orang Indonesia kayak santun banget. Jadi dia bilang wah kalian beruntung banget jadi orang Islam Indonesia. Iya, ada benernya juga. Aku nggak tahu yang dimaksud Dian ini yang IWKZ itu atau bukan, cuman aku pernah ke IWKZ dan itu tuh kan ada kayak ruangan yang emang jual produk-produk Indonesia gitu kan. Betul, betul. Nah, itu jadi maksudnya selain kita bisa beribadah, terus kadang kalau kita lagi nggak sholat pun, pernah tuh aku ke sana ada event di Berlin, terus walaupun nggak sholat, cuman mau istirahat doang, sholat jalan kaki itu boleh gitu, nggak yang di hus gitu, nggak diusir gitu. Terus bisa juga jajan tuh ke koperasinya ya. Benar-benar terus juga, nah kalau seandainya di Stuttgart atau di kota-kota lain ada ini nggak sih Teh? Ada kayak pengajian-pengajian orang, pengajian-pengajian Indonesia nggak sih? Kayak kajian-kajian? Ada, di Bonn itu ada Indo Muslim Bonn, terus ada pengajian Muslimah Bonn, jadi ada khusus-khusus gitunya juga ada. Tapi kalau di Stuttgart ini ada garis besarnya itu ada ngaji Stuttgart gitu. Mau yang perempuan atau laki-laki, Ikhwan Ahwat itu semua di situ di ngaji Stuttgart. Dan itu tuh biasanya teman-teman gak hanya di Stuttgart, tapi kayak kota-kota kecil yang mendukung Stuttgart juga ikutan ngaji di situ. Tapi mostly lebih ke silaturahmi ya. Maksudnya kan karena kita nggak punya ustazah yang beneran yang ngasih ceramah, ya paling misalnya kita minta siapa sharing pengalamannya atau pengetahuannya, udah gitu nanti prosesinya adalah sholat bareng atau per orang ngaji 1-2 ayat gitu digilir, terus nanti makan-makan, ngobrol-ngobrol gitu. Cuman kita lakukan dulu di Uni Hohenheim ini tuh ada satu ruangan yang memang bisa digunakan untuk tempat beribadah semua agama gitu. Cuman sayangnya si STW ini tuh direnovasi, jadi harus dirubuhkan. Akhirnya kita nggak punya tempat nih si ngaji Stuttgart ini. Cuman ada satu orang Indonesia yang menghibahkan apartemen dia bagian basementnya tuh untuk pelaksanaan ini ngaji Stuttgart ini, tapi memang secara lokasi itu jauh di luar Stuttgart gitu, di Moglingen di salah satu kota. Jadi memang effort juga kalau mau ngaji ke sana kan sebulan sekali tuh, bisnya itu yang 1 jam sekali aja kalau hari weekend. Jadi ketika kita miss satu bis ini harus nunggu bis selanjutnya lagi gitu. Itu jauh banget, cuman ya kalau kita niatnya pengen ngaji, ya pasti kita datang ya, mau jauh mau enggak gitu. Kalau aku pribadi, kalau misalnya nggak harus ke lab, karena kan labnya ini bisa memakan waktu lama. Kalau aku ya, eksperimenku bisa Sabtu Minggu juga harus ke kampus, harus ke laboratorium gitu. Ya kalau lagi nggak sibuk, lagi nggak ini ya, aku sempetin ngaji ke Moblingen itu. Kalau enggak ya istirahat di rumah gitu. Iya benar Karena sih. kalau ngaji mah bisa bisa di mana aja, yang penting niat kita tulus kan gitu. Niatnya apa nih, mau ketemu Tapi orang, silaturahmi, atau makan-makan doang, atau apa gitu. kan tuh paling penting coy. Nah, oke nih kita masuk ke sesi tanya jawab terakhir. Apa coba kita sosok terkenal gitu ya? Teh, cerita dong rencana Lebaran tahun ini gimana nih? Walaupun COVID gitu-gitu, kan Teteh dan membawa keluarga segala macam gitu. Berarti apakah sholat jemaah sama keluarga aja atau gimana tuh? Ini menarik sih, maksudnya nggak ada COVID ataupun COVID, kalau nggak di Indonesia ya, kita di sini ya pasti kita individual lah. Gitu. Tadi kalau nggak datang ke Moglingen atau nggak datang ke acara apa, atau ke masjid terdekat ya, di rumah gitu, melakukan ritual di rumah. Cuman menarik kalau di Indonesia itu tiap tahun pasti beli baju baru ya, kalau mau lebaran. Yeay, bener Kalau di sini banget. enggak, di sini tuh nggak ada niat untuk kayak gitu. Kita fokus beneran kayak puasa, sholatnya, terus sama jangan lupa zakat gitu kan, zakat gitu. Biasanya sih nitip ke orang yang di Indonesia gitu, keluarga di Bandung kalau aku ya gitu. Itu Iya, jangan sampai gitu. Cuman kalau lebaran, tiap perayaan lebarannya ya masak seadanya, mungkin agak lebih banyak karena nanti takutnya ada teman yang mampir-mampir gitu. Terus sama kalau misalnya kebetulan itu ternyata weekdays, harus kerja, 2 tahun lalu tuh aku juga nggak weekend kalau nggak salah kalau 2 tahun lalu. ini nggak usah ya, iya bener yang itu ya. Gitu, jadinya ya udah gitu ke office dulu sebentar karena lupa lupa bukan lupa sih, kan kadang di Indonesia, bukan di Indonesia, lebaran itu suka nunggu hilal dulu ya, jadi Betul. nggak tahu si itunya tuh, si Idul Fitrinya tuh jatuh hari apa. Sedangkan kalau di office aku tuh ngajuin cuti itu harus beberapa hari sebelumnya, itu jadi kayak bingung gitu, ini kapan nih, taunya malam semalamnya nih.
Jadi akhirnya ke office dulu pagi-pagi terus cabut, ya udah baru silaturahmi sama keluarga gitu. Sedih sih, sedih nggak sih? Sedih sebenarnya kan, gitu. Kalau Cuman, beberapa tahun yang lalu kalau aku beruntung karena ada KBRI kan, jadi memang selalu sholat sama KBRI, misalnya sholat di Indonesian Indonesian Workshop, ya kedutaan Indonesia, habis itu langsung melanjutkan aktivitas gitu. Biasanya sih KBRI langsung menginvite warga Indonesia yang ada di Berlin untuk datang ke rumah Pak Dubes. Cuma karena saya ini sangat sibuk, jadi saya itu sudah di beberapa tahun ini tuh selalu habis dari sholat itu langsung balik ke kantor karena langsung kerja lagi. Jadi tidak ada waktu untuk dengan teman-teman. kerja keras sebagai kuda ya. Benar. Jadi aku tuh sedih banget, tapi ada agenda penting itu adalah sama nyokap itu kita selalu Skype-an gitu loh. Jadi misalnya kayak keluarga besar datang ke Palembang gitu, terus ke rumah keluarga yang di Palembang, terus habis dari situ mereka langsung jadi kita bisa Seru ya? Skype. Seru. Wah, aku nggak pernah kayak gitu. Mungkin tahun sekarang harus gitu kali ya, supaya merasakan kebersamaan. Tapi sedihnya kita pas COVID. Jadi nggak ada yang datang. Untungnya juga COVID ini kan aku pribadi nggak kebagian nge-lab nih. Belum kebagian nge-lab. Urgent teman-teman duluan, kolega duluan yang pakai alat-alat segala macam, mereka dulu. Dan itu pun kayak di rotasi gitu. Sehari cuma boleh satu teknisi sama satu PhD student. Dan itu tuh nanti gantian, dan aku belum kebagian gitu. Padahal ada protozoaku gitu belum diurus. Nah, tapi aku jadi kayak bersyukur, ya udah berarti di rumah kan. Jadi nggak harus pusing-pusing ngambil cuti segala macam gitu, ya udah sama anak-anak sama suami. Mungkin itu hikmahnya ya. Oke deh Teh, kayaknya itu dulu deh yang harus kita bahas. Nanti berikutnya adalah jadi kita tutup ya sekarang. Oke Teh, semuanya aman para teman-teman. Pesan terakhir, tetap sehat dimanapun kalian berada, dan tetap sane, tetap waras, terus tetap aman, dan usahakan senyaman mungkin dimanapun kalian berada gitu. Kalau yang tetap work from home atau study from home atau stay at home, senyaman mungkin buat comfort zone buat kalian, seperti itu. Yang penting jangan stres gitu ya. Jangan stres, itu yang paling utama. Terima kasih Ibu Risma atas pesan-pesannya, semoga bermanfaat untuk kami adik-adik tersayang ini gitu. Oke, bagi teman-teman sekarang saya akan menutup Forca Ngabuburit episode pertama. Untuk teman-teman ditunggu lagi, nanti akan ada Ngabuburit untuk hashtag kedua yang dimana kami tidak akan memberitahu temanya apa. Dan buat teman-teman juga kalau seandainya yang di Indonesia yang ingin sekolah di Jerman itu juga, dan walaupun juga tidak menerima beasiswa LPDP misalnya dan ingin tahu, bisa follow kita di Instagram kita, di mana sih namanya Teh? Saya nggak tahu. Formal Jerman ya, atau nasi Padang, kita juga punya nasi Padang, @nasi-padang dan @formal-jerman. Betul banget. Jangan lupa websitenya LPDP Jerman kita punya juga. Ya mungkin nanti kita akan ada di sini mungkin ya. Dan terus juga kalau seandainya mungkin ada keluhan, kita tidak menerima keluhan. Bagi yang punya keluhan untuk video kita, selamat berlebaran. Semoga damai selalu bersamamu. Oke, Risma, terima kasih atas waktunya. Dan sampai jumpa di Ngabuburit episode kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.